Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan minggu ke-6 kita, yaitu tentang membahas tentang project web. Nah, di project web ini nantinya akan menjadi project kalian di UTS kalian. Nah, yang pertama yaitu ini adalah salah satu contoh dari web perusahaan. Di sini saya mengambilnya adalah PT Waskita. Di sini kita bisa melihat ada headernya di atas. Headernya berbentuk slideshow. Kemudian di bawahnya ada konten dan lain sebagainya. Kemudian di bawah itu ada footernya. Nah, jadi tugas kalian ke depannya itu akan membuat website seperti ini, tapi dari HTML, bukan dari CSS ataupun PHP. Ya, kalau misalnya kalian mau nambahkan CSS-nya nggak apa-apa juga, tapi nggak usah banyak-banyak. Ibaratnya komponennya 70-30 lah. Jangan terlalu banyak di CSS-nya. Nah, yang kemudian adalah tentukan dulu apa sih yang pengen kalian buat. Di sini ada beberapa jenis website berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama itu adalah blog atau website pribadi. Sejak awal tahun 2000-an, blog menjadi tren baru sebagai jurnal pribadi yang bisa dikelola dan diakses secara online. Jika kalian ingin menuliskan pengalaman pribadi, opini, atau kisah perjalanan, Anda bisa mempublikasikannya melalui blog yang kalian buat. Nah, di Indonesia sendiri itu banyak yang blogger yang berhasil. Itu kebanyakan seperti agen wisata, agen-agen wisata lah. Itu banyak mereka berhasil dalam membangun blognya. Seperti Trinity Traveler, Anak Jajan, dan Sugeng. Itu beberapa blogger yang sukses yang berhasil mendapatkan ya reward dari blogernya ataupun dari Google biasanya. Dulu zaman-zaman tahun 2014 sampai 15 itu di STEM kami Kriau banyak yang mahasiswanya itu sering bergadang di kampus itu untuk membuat blog ataupun website pribadi. Kemudian mereka membuat konten sampai malam, kadang sampai pagi. Kalau dulu di kampus itu masih bisa sampai pagi, tapi kalau sekarang udah dibatasin sampai jam 10 malam. Kalau dulu mereka sering begadang dan dari sana mereka bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Ibaratnya beli motor sendiri, beli mobil sendiri, bahkan beli rumah juga ada juga mahasiswa kita dulu dari blog atau website ini. Tapi kalau sekarang ini sepertinya udah dikalahkan sama YouTube. Tapi masih ada juga orang-orang yang konsisten di blog atau website. Tapi seiring berkembangnya zaman, kaum milenial ini lebih suka yang bersifat visual atau
yang audio video lah, yang bersifat video yang bisa dilihat gitu, tidak dibaca lagi. Mungkin arah-arah tahun-tahun sekarang itu udah mulai ke sana. Makanya blog ini sebenarnya tidak ditinggalkan, tetapi sudah mulai beralih ke YouTube tadi. Nah, yang kedua yaitu ada toko online atau e-commerce. Kalian juga dapat memanfaatkan website untuk membuat toko online. Meskipun kalian sudah berjualan di marketplace atau media sosial, kalian tetap memerlukan website. Sebagaimana Anda memiliki toko fisik di dunia nyata, website dapat difungsikan sebagai toko kalian di dunia maya. Anda bisa mengarahkan calon konsumen dari media sosial ke website toko online agar semua transaksi terjadi di website. Jadi semua transaksi toko online bisa tercatat secara otomatis dan kalian bisa mengevaluasinya dengan mudah menggunakan bantuan Google Analytics. Nah, jadi sekarang itu coba perhatikan di Instagram itu banyak sekali orang-orang yang menjual barang mereka itu dengan cara mengiklankan di Instagram ataupun Facebook. Banyak. Nah, nanti kita itu diarahkan, ketika kita klik itu, kita diarahkan ke websitenya untuk membeli toko yang mereka iklankan di Instagram ataupun di Facebook. Itu biasanya seperti itu kalau misalkan di sosial media. Tetapi kalau misalkan kalian membeli barang di Lazada, di Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, itu biasanya mereka juga menyediakan link website mereka, agar kalau misalkan mereka ingin melihat yang lebih jauh lagi ataupun mereka ingin melihat, si calon konsumen tadi ingin melihat yang lainnya, misalkan di website di marketplace-nya itu hanya beberapa barang saja. Nah, jika ingin melihat barang-barang yang keluaran terbaru ataupun yang lainnya, itu mereka bisa mengklik website mereka agar kalian bisa berbelanja di sana. Itu salah satu trik juga sih sebenarnya. Itu adalah jika kalian ingin membuat e-commerce, kalian harus perhatikan juga beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi orang itu ingin membeli barang di tempat kalian, dan kalian juga harus yakin bahwasannya website kalian ini memberikan dampak ke orang lain agar orang lain itu membeli produk kalian. Nah, itu dari e-commerce. Kemudian yang ketiga adalah website perusahaan. Jika perusahaan tidak melakukan transaksi secara online, kalian juga perlu memiliki website resmi perusahaan agar calon konsumen bisa menemukan informasi resmi tentang perusahaan kalian di website misalkan. Dengan begitu, kepercayaan konsumen terhadap perusahaan akan meningkat karena konsumen bisa menemukan informasi resmi yang dibutuhkan melalui mesin pencarian. Nah, misalkan tadi yang saya contohkan adalah Waskita. Waskita itu adalah perusahaan konstruksi terbesar, ya nggak terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia untuk membangun sebuah gedung dan lain-lainnya. Nah, jika orang ingin melihat
waskita, pengen tahu profilnya ataupun yang lain-lainnya. Nah, kalau kita tidak memiliki website itu akan sulit. Tetapi kalau misalkan perusahaannya memiliki website seperti waskita tadi, orang bisa langsung melihat eh, apa saja yang sudah pernah dibangun oleh waskita, terus bagaimana bangunannya, kita bisa lihat compare dengan perusahaan lain. Nah, itu adalah salah satu eh, cara mereka memasarkan jasa mereka kepada konsumen. Ya, website perusahaan itu ya sangat penting untuk sekarang ini, karena kalau misalkan nggak ada website, ya bagaimana orang tahu dengan perusahaan kita. Sekarang kan zamannya online, jadi orang tinggal cari aja, misalkan nama perusahaan kita tadi Waskita. Nah, kita tinggal cari aja Waskita di internet, itu pasti banyak eh, website yang berkaitan dengan Waskita. Nah, yang selanjutnya adalah blog atau konten marketing. Selain digunakan sebagai jurnal pribadi atau website pribadi, blog juga dapat digunakan sebagai alat konten marketing. Kalian dapat mendatangkan trafik ke website toko online atau website perusahaan melalui blog. Kalian dapat membuat konten atau artikel menggunakan kata kunci yang sering digunakan oleh calon konsumen. Misalnya, kalian menjual sepatu kulit. Kalian bisa menuliskan artikel blog konten marketing dengan kunci seperti cara merawat sepatu kulit atau sepatu kulit terbaik. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau misalkan blog kita ingin jadikan konten marketing. Ya, atau misalkan kita buat juga testimoninya di sana, bahwasanya orang menggunakan produk kita itu puas. Dilihat dari mana? Misalkan dilihat dari WhatsApp, ataupun misalkan kita melakukan kuesioner ke beberapa orang yang menggunakan produk kita gitu. Itu bisa juga dilihatkan di sana, di blog atau konten marketing. Nah, kemudian ada organisasi atau instansi pemerintahan. Website juga dapat dimanfaatkan sebagai laman resmi organisasi. Hal ini agar masyarakat bisa mengakses informasi terbaru tentang kegiatan organisasi dengan mudah. Biasanya website organisasi menggunakan domain. Kalau misalkan kampus itu ACID. Kalau misalkan sekolah itu sch.id. Kalau pemerintahan itu biasanya pakai .go.id dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa domain yang sering digunakan oleh organisasi atau instansi pemerintahan. Nah, di kampus kita juga itu termasuk ke dalam organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Makanya kita menggunakan sar.ac.id. Nah, itu adalah menandakan bahwasanya kita adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, kemudian website pemerintah juga bisa kalian lihat sih sebenarnya di sana. Misalkan Pemko, pekanbaru.go.id. Terus setiap instansi pemerintahan tuh memiliki masing-masing. Kalau misalkan kementerian apa, nah di kementerian juga punya ini lagi website lain lagi dari pemerintah pusatnya. Terus di bawah kementerian misalnya ada Pemprov. Nah, Pemprov itu juga banyak juga websitenya Pemprov sendiri. Terus nanti kalau misalkan di dinas pendidikan punya sendiri. Terus ke dinas
pariwisata dan dinas pariwisata itu punya sendiri. Jadi setiap organisasi pemerintahan itu, setiap satu instansi itu sepertinya sekarang ini udah wajib dimiliki oleh eh, instansi sekarang. Nah, kalau misalkan tidak memiliki instansi, tidak memiliki website instansi, ya kadang-kadang eh, pemerintahannya itu mendapatkan nilai yang sedikit rendah dibandingkan nilai yang sudah memiliki website. Nah, itu di instansi pemerintahan juga ada penilaian juga. Sama seperti kampus, kalau di kampus namanya kan akreditasi. Nah, kalau di instansi pemerintahan itu beda lagi namanya. Nah, yang kemudian adalah media sharing. Jenis website ini berguna untuk berbagi media baik gambar, file, musik, hingga video. User dapat upload ke situs tersebut dan bisa dilihat oleh pengguna lainnya. Ini bisa kita lihat contohnya itu seperti SoundCloud, YouTube, dan berbagai webstock foto lainnya. Nah, ini adalah yang sekarang ini yang lagi booming. Seperti YouTube tadi, itu sangat booming sekarang ini. Semua orang pengen jadi YouTuber. Mau dari yang di pedalaman maupun yang di kota, maksudnya yang di desa maupun yang di kota, semuanya pengen jadi YouTuber. Karena apa? Karena YouTuber itu dilihat sama masyarakat sekarang itu banyak uangnya, cepet menghasilkan uang. Ya kalau konten yang kita jual juga bagus gitu. Yang selanjutnya yaitu komunitas online. Website juga dapat dimanfaatkan sebagai komunitas online. Tersedia berbagai komunitas online di internet dengan macam-macam topik. Biasanya, satu website komunitas online hanya membahas tentang satu topik tertentu. Di website komunitas, pengunjung bisa mendapatkan informasi terbaru, tips, dan tutorial dari satu atau beberapa topik tertentu. Ini bisa kita lihat juga kalau misalkan kalian ingin mendapatkan seputar informasi seputar menjadi programmer gitu. Nah, bagaimana kalian ingin mulai belajar dari awal dasar sampai menjadi expert, itu bisa kalian misalkan di Witri School itu bisa juga kalian belajar di sana. Nah, di sana juga dibagi lagi. Misalkan kalian pengen expert di mana, di PHP kah, di Java-nya atau yang lain sebagainya. Di sana sudah tersedia. Misalkan kalau ingin kalian belajar menjadi programmer. Nah, kemudian kalau kalian ingin memodif-modif motor atau mobil, itu bisa ke otomotif. Itu ada di sana websitenya. Tinggal kalian cari aja di mesin pencarian atau di Google. Itu banyak sekali yang menyediakan seperti itu, yang komunitas online ini. Nah, yang terakhir itu ada website berita. Website dengan tujuan untuk menyebarkan berita mungkin adalah jenis website paling familiar untuk sekarang ini. Di era serba digital, portal berita online berhasil menggeser bentuk media lain sebagai sumber informasi. Ya, misalkan sekarang orang itu tidak lagi membutuhkan TV untuk melihat berita, tetapi tinggal menggunakan smartphone ataupun laptop
kita sudah bisa melihat website-website berita itu tadi. Misalkan kita ingin melihat demo kemarin, nah kita bisa searching aja di internet demo Omnibus Law misalnya. Nah itu detail internet membagikan berita-berita di sana. Misalkan salah satu contohnya adalah Detik, terus liputan6.com, iNews dan lain sebagainya. Nah itu adalah berita-berita yang terupdate menurut dari alexa.com. Nah itu adalah beberapa jenis website berdasarkan fungsinya. Nah nanti kita di praktikum juga akan belajar sedikit tentang blog atau website pribadi. Untuk projectnya itu saya bebaskan kalian ingin membuat apa, tetapi jangan menggunakan CMS. CMS itu seperti ini, apa contohnya, Joomla, terus Blogspot, WordPress. Itu yang seperti itu tidak akan saya terima. Otomatis kalau tidak saya terima, nilai kalian akan menjadi E. Pokoknya website sederhana saja yang kalian create sendiri menggunakan HTML. Itu yang saya terima. Terserah kontennya websitenya seperti apa. Bisa juga dilihat dari beberapa contoh yang saya berikan tadi, ada 8 tadi. Ada blog, ada e-commerce, ada website perusahaan, ada konten marketing, ada organisasi, media sharing, komunitas online, dan website berita. Nah, kalian bisa menggunakan salah satu dari yang saya jelaskan itu tadi. Nah, projectnya itu nanti dikumpulkan di dikumpulkan pada saat UTS. Berarti UTS sekarang pertemuan ke-6. Berarti nanti pertemuan ke-8 atau 9 itu sudah harus siap. Ya, website sederhana saja. Ini salah satu contoh website yang akan kita pelajari. Ini salah satu contohnya. Misalkan di sini ada 4 halaman websitenya. Nah, nanti saya tentukan di projectnya ada berapa halaman. Nah, ini sebagai contohnya saya buat 4 halaman. Ada home, ada download CV, ada kontak, ada about me. Terus di bawahnya ada logo perusahaan kalian atau logo kalian juga nggak apa. Terus nama, misalkan namanya itu nama perusahaannya. Ini jabatan opsional saja, bisa ada bisa enggak. Kemudian di tengahnya itu adalah kontennya. Nah, kalian tadi mau buat apa? Misalkan website blog, blog atau website personal tadi. Nah, itu bisa kalian buat di sini. Terserah kontennya itu saya bebaskan aja. Saya tidak ingin mengekang, saya ingin kalian bereksplor sendiri. Kalian mau buat apa? Kemudian ada headernya. Tampilannya juga nggak harus seperti ini. Itu boleh menggunakan tampilan-tampilan lain. Misal kayak tadi di contoh di awal Waskita, kalian bisa lihat juga contoh di sana. Atau kalian ingin mengikuti punyanya Stemik, website Stemik, itu juga nggak masalah bagi saya. Saya bebaskan aja yang di sana itu. Yang penting kalian buat. Nah, kemungkinan nanti tugasnya ini berdua. Ya kalau nggak mau berdua sendiri aja nggak masalah. Tapi jangan lebih dari 2 orang. Itu saya bebaskan. Nah, nanti di pertemuan
di akhir dari pertemuan teori kita, sebelum masuk ke praktikum, saya sudah mendapatkan nama-nama kelompoknya jika kalian ingin eh, mengerjakan secara kelompok. Tapi kalau sendiri ya tidak masalah juga. Tapi paling lambat sebelum memulai perkuliahan praktikum udah saya terima nama-namanya, karena lumayan juga membuatnya. Mungkin nanti misalkan kalau ada 10 10 halaman, bisa 5 halaman kalian buat. Kan ada banyak contoh tuh di website-website eh kampus misalnya, pasti di atasnya tuh ada banyak, ada fasilitas, ada fakultas, terus ada jurusan ini, jurusan ini, jurusan itu. Yaitu bisa kalian contoh website-website yang seperti itu. Tapi itu belum saya pastikan. Untuk yang projectnya ini, minggu depan atau di pertemuan 7 itu baru saya berikan gambaran soalnya untuk kalian kerjakan di 2 sampai 3 minggu ke depan. Nah, oke, saya akhiri pertemuan ke-6 teori kita. Jangan lupa untuk membuat nama-nama kelompoknya dan dikirim di WA group. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di WA group ataupun di Google Classroom ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.